Halo teman-teman, kembali lagi dengan Akademi Kalkulus di minggu ke-6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deret Taylor, deret Maclaurin, dan hampiran deret Taylor. Nah, pertama aku mau menjelaskan dulu tentang teorinya sebentar. Jadi, deret Taylor dari suatu fungsi f(x) di sekitar x sama dengan a itu adalah f(x) sama dengan fa ditambah turunan pertama fa dibagi 1 faktorial dikali x min a ditambah turunan kedua f di a dibagi 2 faktorial dikali x min a kuadrat dan seterusnya sampai turunan ke n dibagi n faktorial dikali x min a pangkat n ditambah Rnx, di mana Rnx ini adalah sisa atau galatnya. Nah, nilai Rnx itu adalah F turunan F ke n plus 1 di C dibagi n plus 1 faktorial dikali X min A pangkat n plus 1 untuk suatu nilai C di antara X dan A. Nah, deret Taylor, suatu fungsi f(x) di sekitar x sama dengan 0 itu disebut deret Maclaurin. Jadi, sebenarnya deret Maclaurin itu adalah deret Taylor. Hanya saja, kalau deret Maclaurin, nilai A-nya itu sama dengan 0. Nah, suatu fungsi f itu dapat dihampiri di sekitar x sama dengan A, menggunakan polinomial Taylor order n, yaitu f(x) itu dihampiri dengan fa ditambah f aksen a bagi 1 faktorial kali x min a ditambah f double aksen a dibagi 2 faktorial x min a kuadrat ditambah seterusnya, lalu dijumlahkan dengan f turunan ke n dibagi n faktorial dikali x min a pangkat n. Jadi untuk galatnya itu diabaikan untuk mencari hampiran nilainya. Oke, sekarang kita langsung ke latihan soal. Nah, ini untuk soal nomor 1, diberikan fungsi f(x) sama dengan sin x min 0,1. Nah, pertama kita akan menentukan polinomial Taylor order ketiga, derajat 3 dari f(x) di sekitar A sama dengan 0,1. Nah, pertama kita mencari turunannya dulu sampai turunan ketiga. Jadi, kita tahu f(x)-nya itu sin x min 0,1, terus turunan pertamanya itu cos x min 0,1, turunan keduanya itu min sin x min 0,1, lalu turunan ketiganya itu min cos x min 0,1. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mensubstitusi nilai f-nya. Oke. Jadi di sini kita substitusikan f untuk 0,1. 0,1 jadi kita akan dekati dengan 0 x-nya. Jadi kalau di sini kita masukkan 0,1 berarti kan 0,1 dikurangi 0,1 berarti 0. Sin 0, 0. Lalu untuk f aksen 0,1 cos 0, cos 0,1 dan seterusnya untuk turunan keduanya min sin 0 itu 0, lalu untuk turunan ketiganya min cos 0 itu min 1. Nah, kita memperoleh nilai-nilai ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita memasukkan yang kita cari ini ke bentuk polinomial Taylor yang udah aku jelasin sebelumnya. Jadi P3X itu sama dengan 0, itu adalah F 0,1 ditambah 1, 1 itu F aksen 0,1 dibagi 1 faktorial dikali X min 0,1 ditambah F double aksennya itu dapatnya 0.
0 bagi 2 faktorial kali X min 0,1 kuadrat ditambah terus F triple-nya itu dia min 1 dibagi 3 faktorial dikali X min 0,1 pangkat 3. Nah, ini karena 0, dihilangkan saja, lalu didapatkan nilainya adalah 1 bagi 1 faktorial dikali X min 0,1 dikurangi 1 bagi 3 faktorial dikali X min 0,1 pangkat 3. Nah, jadi polinom Taylor derajat 3 fx di sekitar A sama dengan 0,1 adalah ini. Oke. Lalu berikutnya, kita akan menentukan nilai hampiran dari sin 0,2 dengan menggunakan yang kita cari di poin A, yaitu P3X. Nah, kita perhatikan bahwa sin 0,2 itu sama aja dengan sin 0,3 dikurangi 0,1. Jadi di sini nilai X-nya adalah 0,3. Nah, sama aja kita itu mencari P3 0,3. Dan kita langsung substitusikan saja di hasil yang telah kita peroleh di poin A. Jadi nanti didapatkan 0,2 dikurangi 1/750. Lalu didapatkan nilai 149 bagi 750. Nah, berarti ini adalah nilai hampirannya. Lalu selanjutnya kita akan menentukan batas galat atau error dari jawaban di B. Nah, kita tahu kalau tadi rumus error, rumus galat, itu adalah F turunan F ke N plus 1 di titik C dibagi N plus 1 faktorial dikali X min A pangkat N plus 1. Nah, dari sini kita peroleh kalau di X sama dengan 0,3, N-nya itu 3, disubstitusikan aja, jadi turunan F keempat di titik C dibagi 4 faktorial dikali 0,3 dikurangi 0,1 pangkat 4. Nah, di sini kita dapatkan ini kan, sin C min 0,1 bagi 4 faktorial dikali 0,3 dikurangi 0,1 pangkat 4. Nah, perhatikan di sini, kenapa kita menggunakan tanda kurang dari? Karena kita nggak tahu nilai C-nya. Kita cukup tahu kalau C-nya itu di antara nilai X dan A. Nah, karena itu kita dekati dengan pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan. Kalau kalian perhatikan, persamaan ini dan yang ini, itu kita hubungkan dengan kurang dari. Karena kita abaikan nilai sin C min 0,1-nya. Jadi kita ambil nilai yang 0,3 min 0,1 pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Nah, dari sini kita dapatkan nilai 1/15.000 atau sekitar 6,667 kali 10 pangkat min 5. Nah, inilah adalah nilai batas errornya, batas galatnya adalah ini, 6,667 kali 10 pangkat min 5. Oke, lalu berikutnya soal nomor 2. Nah, misalkan nih sekarang fx-nya itu sama dengan min ln 1 min x. Lalu kita akan menentukan deret pangkat fx di sekitar x sama dengan 0. Nah, perhatikan kalau di sini itu yang dimaksud deret pangkat fx di sekitar x sama dengan 0 itu adalah deret Maclaurin. Nah, jadi kita stepnya kayak sebelumnya, kita cari fx-nya, terus turunan pertamanya, turunan keduanya, lalu turunan ketiganya. Nah, di sini kita peroleh nih deretnya. Ya, langsung masukkan ke rumus saja nih. Nah, didapatkan nanti deretnya itu kalau min ln 1 min x itu sama dengan x ditambah setengah x kuadrat ditambah sepertiga x pangkat 3 ditambah 1/4 x pangkat 4 dan seterusnya. Jadi polanya itu tetap sama gitu. Kita di sini dari
turunan 1 sampai turunan ketiga itu kita menemukan pola yang sama. Jadi kita anggap saja seterusnya itu sama polanya. Jadi habis sepertiga X pangkat 3 itu seperempat X pangkat 4, ditambah seperlima dikali X pangkat 5, dan seterusnya gitu. Jadi kita peroleh deret pangkatnya itu ini. Nih. Begitu. Oke. Lalu untuk yang nomor 3, kan kita tentukan polinom Maclaurin derajat 3 dari fx sama dengan ln x plus 1. Lalu kita gunakan untuk menghampiri nilai ln 1,1. Nah, dengan cara yang sama, kita awalnya kita tahu fx-nya ln x plus 1. Lalu kita turunin 1 kali, dapatnya seper x plus 1. Lalu kita turunin lagi, jadi min 1 bagi x plus 1 kuadrat, lalu kita turunkan lagi, menjadi 2 per x plus 1 pangkat 3. Nah, lalu selanjutnya, karena yang diminta itu polinom Maclaurin derajat 3, ya berarti kita hanya sampai di turunan ketiga aja. Nah, selanjutnya diperoleh deh polinom Maclaurin, kita masukkan ke rumus deret Taylor dengan A itu sama dengan 0 ya. Ya, kalian hitung dan didapatkan X min setengah X kuadrat ditambah sepertiga X pangkat 3. Nah, ini adalah polinomnya. Polinom Maclaurin derajat 3. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk menghampiri nilai ln 1,1. Nah, di sini kalian perhatikan bentuknya, kalau fx di sini itu adalah ln x plus 1. Berarti nilai x di sini itu adalah 0,1. Jadi dari ini, polinom yang kita ketahui ini, kita tinggal substitusikan x-nya itu 0,1. Jadi 0,1 dikurangi setengah kali 0,1 kuadrat ditambah sepertiga kali 0,1 pangkat 3. Nanti ditemukan nilainya itu sekitar 0,0953. Nah, ini berarti hampiran untuk nilai ln 1,1. Nah, untuk selanjutnya, untuk nomor 4, diketahui fungsi fx sama dengan e pangkat min 2x. Yang pertama, kita akan menentukan polinom Maclaurin dari fx berderajat n. Nah, ini diketahuinya kita dimintanya berderajat n. Oke, jadi awalnya kita akan melihat polanya dulu, biar kita nggak perlu menghitung sampai benar-benar n, karena n itu kan kita nggak tahu n sampai berapa kan. Jadi kita melihat pola. Polanya itu kita turunkan sampai ketiga ya, turunan ketiga di sini kalian perhatikan. Kalau turunan pertama dari e pangkat min 2x itu min 2 e pangkat min 2x, lalu turunan keduanya itu harusnya kan 4e pangkat min 2x. Nah, tapi 4 itu didapatkan dari mana? Dari min 2 kuadrat. Terus kita turunkan lagi, jadinya itu min 2 pangkat 3, e pangkat min 2x. Dan seterusnya sampai ke n. Hingga kita menemukan suatu pola, kalau turunan ke n itu adalah min 2 pangkat n, e pangkat min 2x. Nah, selanjutnya kita substitusikan untuk nilai x-nya itu sama dengan 0. Nah, ini diperoleh kalau f0-nya itu 1, lalu f aksen 0-nya itu min 2, lalu f double aksen 0 itu sama dengan min 2 kuadrat, lalu turunan ketiga di 0 itu sama dengan min 2 pangkat 3, dan seterusnya kita dapatkan pola kalau turunan ke n di 0 itu sama dengan min 2 pangkat n. Oke. Nah, dari sini kita tinggal masukkan lagi ke dalam rumus deret Maclaurin, ya, kita hampiri. Karena galetnya kita buang kan, kita abaikan, jadi tandanya di sini itu gini, hampiran gini. Nah, kita langsung masukkan dan diperoleh
nilainya kalau pangkat min 2x itu deretnya itu 1 ditambah min 2x bagi 1 faktorial ditambah min 2 kuadrat x kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah min 2 pangkat 3 x pangkat 3 bagi 3 faktorial dan sebagainya sampai n, sampai min 2 pangkat n x pangkat n dibagi n faktorial. Nah, jadi jawabannya untuk polinom Maclaurin berderajat n itu ini. Nih. Oke. Nah, lalu untuk yang B, kita akan menentukan hampiran dari f 0,5 sehingga galatnya itu kurang dari 0,05. Nah, pertama yang kita cari di sini adalah kita menentukan n-nya gitu. Kita menentukan n sehingga sisa galatnya ini Rn 0,5 itu kurang dari 0,05. Nah, kita tahu nih dengan rumus galat kalau untuk suatu nilai C di antara 0 hingga 0,5 itu berlaku Rn 0,5 itu sama dengan turunan ke n plus 1 fungsi f di C dibagi n plus 1 faktorial dikali 0,5 pangkat n plus 1. Nah, kita tahu kan bentuk umumnya itu kalau turunan ke n plus 1 di suatu titik itu kan min 2 pangkat turunan ke berapa gitu kan. Nah, ini berarti ini hasil turunan ke n plus 1 fungsi f di C itu min 2 pangkat n plus 1 dikali E pangkat min 2C dibagi n plus 1 faktorial. Ini sama aja ini sebenarnya, ini turun ke bawah gitu kan. Jadi kali 2 pangkat n plus 1. Nah, di sini ini 2-nya ini kita coret. 2 pangkat n plus 1-nya ini, angka 2-nya kita coret. Yang tersisa itu jadinya ini, kalau kita coret, itu jadinya min 1 pangkat n plus 1 kali E pangkat min 2C dibagi n plus 1 faktorial. Nah, maka kita peroleh kalau Rn di 0,5 itu sama dengan E pangkat min 2C bagi n plus 1 faktorial. Karena kita mutlakan. Karena kita mau mencari galat dan mau kita mutlakan gitu. Jadi untuk min 1 pangkat n plus 1 ini kita abaikan gitu ya. Karena ini kita mutlak. Nah, dari sini ini itu nilainya kurang dari 1/n plus 1 faktorial. Ya, nilainya kurang dari 1/n plus 1 faktorial. Nah, lalu setelah kita masukkan gitu, diperoleh nih, kalau untuk n sama dengan 3, itu diperoleh galatnya itu nilainya ini, 1/4 faktorial, atau 1/24. Ya, 1/24. Nah, nilainya ini kan kurang dari 1/20, atau nilainya kurang dari 0,05. Berarti benar, kita tentukan n-nya itu sama dengan 3 untuk menentukan hampirannya ini tadi yang ditanyakan. Nah, oleh karena itu, kita udah tahu nilai n-nya, maka kita bisa nyari nilai hampirannya dari f 0,5. Sehingga galatnya itu kurang dari 0,05. Langsung kita masukkan ke rumusnya, deret yang udah kita dapatkan di poin A. Ini jadinya fx atau f 0,5 itu sama dengan E pangkat min 1. Nah, lalu kita substitusikan aja 1 ditambah min 2 kali 0,5 dibagi 1 faktorial ditambah min 2 kuadrat kali 0,5 kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah min 2 pangkat 3 0,5 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Lalu dihitung, didapatkanlah nilai 1/3 atau 0,33. Nah, berarti ini adalah nilai hampiran dari f 0,5 gitu.
Nah, selanjutnya soal nomor 5. Gunakan polinom Maclaurin orde 4 bagi fungsi f(x) sama dengan ln 1 plus x kuadrat untuk mendapat nilai hampiran ln 1,01. Nah, sebenarnya nilai polinom Maclaurin itu ada polanya, teman-teman. Jadi untuk fungsi ln itu ada polanya, dan mungkin sebelumnya juga kita udah buktikan kan di nomor-nomor sebelumnya kalau ln itu ada suatu polanya gitu, sehingga kita bisa meneruskan hingga orde keberapapun. Nah, kita ketahui kan kalau ln 1 plus x itu sama dengan x min setengah x kuadrat ditambah sepertiga x pangkat 3 dikurangi seperempat x pangkat 4 dan seterusnya untuk nilai x di antara min 1 sampai 1. Nah, dari sini kita melihat polanya ini berarti untuk ln 1 plus x kuadrat, ya berarti nilai x di sini itu tinggal diganti x kuadrat. Kita substitusikan aja. Jadi x di sini jadi x kuadrat, lalu di sini x kuadrat jadi x pangkat 4, lalu ini x pangkat 3 itu jadi x pangkat 6, dan ini x pangkat 4 itu jadi x pangkat 8, dan seterusnya. Dan perhatikan di sini itu polanya min plus min plus min gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita tahu nih deretnya, deret polinom Maclaurinnya kan. Nah, yang ingin diketahui itu polinom Maclaurin orde keempat. Orde keempat berarti kita ambil sampai yang x-nya itu pangkat 4. Berarti jawabannya itu x kuadrat min setengah x pangkat 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hampirannya untuk ln 1,01. Nah, 1,01 itu kan sama dengan ln 1 ditambah 0,1 kuadrat. Jadi nanti untuk nilai x-nya itu kita masukkan 0,1. Hingga kita dapat menghampirinya, kita substitusikan seperti biasanya, 0,1 kuadrat dikurangi setengah kali 0,1 pangkat 4. Nah, kita peroleh nilainya itu 9,95 kali 10 pangkat min 3. Tuh, teman-teman. Nah, sekian dari aku, dari Akademi Kalkulus, tentang deret Taylor dan deret Maclaurin beserta hampiran deret Taylor. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan semoga kita bisa bertemu lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak pemaparan aku di channel YouTube ini. Sekian, terima kasih.